Ini sebenarnya materi ini materi serial, akan banyak ini nanti disampaikan. Tapi saya akan mulai berlimpah, betul? Yakin? Kalau misalnya di rumah mau makan nasi kagak ada nasi, kira-kira hidup kita berlimpah enggak? Kagak. Kalau kita mau beli motor ternyata duitnya kurang, kira-kira hidup kita berlimpah apa kagak? Kalau kita pengen punya bininya yang soleha, dengerin kita melulu sampai di rumah diomelin sama bini kita, Pak. Kira-kira itu hidup kita di rumah kita berlimpah apa enggak? Enggak ya? Oke, baik, Bapak Ibu sekalian. Sekarang kita lihat apa sebenarnya hidup berkelimpahan. Hidup berkelimpahan itu kan ada dua kata ya. Itu kan frasa yang jadi frasa yang menjadi satu frasa yang terdiri dari dua kata. Kata yang pertama adalah hidup, kata yang kedua itu adalah berkelimpahan, atau kalau dalam bahasa Inggrisnya itu adalah abundant life. Ya. Ikutin saya, abundant life. Abundant life. Agak susah ini memang kalau lidahnya di kawan pusat agak susah. Kalau saya kan memang ada keturunan Australia gitu ya. Jadi kalau ngomong bahasa Inggris agak enak gitu ya. Abundant life. Bu, abundant life. Gitu kan? Abundant life. Nah, dari kata abundant dan kemudian life. Nah, sekarang pertama, apa hidup? Apa yang dimaksud dengan hidup? Kalau kita melihat definisi hidup, Bapak Ibu sekalian, dan saya rasa kita sepakat semua, adalah proses yang dimulai sejak kita lahir sampai kemudian berakhir ketika kita meninggal. Itu namanya hidup, betul nggak? Betul nggak, Bu? Sejak lahir sampai dengan kita mati, sampai kita meninggal, itu namanya hidup. Betul nggak? Ada nggak definisi yang lain dari hidup itu? Ada nggak? Kayaknya nggak ada ya. Kita semua sepakat seperti itu ya. Nah, karenanya, apakah semua orang yang masih bernapas disebut hidup? Orang masih bernapas nih. Apakah dia disebut, semua orang yang bernapas, apakah dia disebut hidup? Betul. Dia udah sekarat. Hidup. Dia udah sakit parah. Hidup. Kenapa? Dia udah sekarat, ya, udah tinggal ya paling 2 menit lagi, 1 menit lagi meninggal, masih disebut hidup. Kenapa? Saya dapat. Dia sekarat maut. Masih hidup. Kenapa hidup? Masih ada napasnya. Apa? Ada jedanya. Jadi dia masih hidup enggak? Masih enggak, sama juga masih hidup ya. Oke. Nah, sekarang coba, ada yang bawa Quran nggak? Nggak ada ya? Nggak ada sana ya? Oke, coba nanti dilihat di surat Al-Anfal. Surat Al-Anfal itu surat berapa? Ada yang tahu nggak? Surat Al-Anfal? 8. 8 ke 9. 9 apa 10? Berubah gitu ya. Surat ke-8 saya. Ya, surat ke-8. Nah, karena surat 9 itu kan surat Al-Baqarah. Apa? Ah ya. Oh, Al-Baqarah yang ke-7 ya. Oh iya. Al-Baqarah kedua ya. Oke. Nah, jadi di surat ke-8, di surat Al-Baqarah, di surat Al-Anfal nanti dilihat di ayat ke-24. Ya. Gimana bunyinya? Bunyinya begini, saya baca ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walir rasul. Wahai orang-orang beriman. Ini yang dipanggil orang-orang beriman. Ya. Apa kata Allah kepada orang-orang yang beriman? Istajibu lillahi walir rasul. Hendaklah kalian bersuka cita, menyambut seruan dari siapa? Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza da'akum, kalau Allah sama Rasul menyuruh kepada kalian.
Kalau diperintahin sama Allah, dengerin, bukan hanya didengerin, disambut dengan sukacita, gitu kan? Kalau Rasulullah SAW ngajarin kerjain ini, kerjain itu, jangan kerjain ini, jangan ngerjain itu, dengerin dengan semangat, sambut seruan itu untuk kita laksanakan atau tidak kita laksanakan kalau dia larangan, ya, gitu kan ya? Idza da'akum ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi wa lirrasul idza da'akum lima yuhyikum, kepada sesuatu yang menghidupkan kamu. Tuh, pertanyaan saya, yang diseru ini buat orang hidup bukan? Ya ayyuhalladzina amanu itu orang hidup kan? Karena dia masih bukan masih hidup, dia tadi kita ngomong karena dia masih bernapas. Tadi kan kita definisi kita kan begitu kan ya, karena dia masih bernapas. Tetapi kenapa di ayat ini Allah katakan, wahai orang-orang yang beriman, kalau Allah dan Rasulnya menyeru kamu, makalah sambut dengan baik, karena seruan itu adalah seruan yang akan menghidupkan kamu. Kan dia udah hidup, masih bernapas. Kenapa disebut yang menghidupkan kamu? Berarti mati dong. Ayo. Jadi ini. Ayo. Ternyata Bapak Ibu sekalian, tidak semua orang yang hidup, ya, hidup ternyata kalau kita lihat kayak gini, ya. Tidak semua orang yang mengaku beriman, mengaku ya, saya bilang bukan orang beriman. Tidak semua orang yang mengaku beriman ternyata hidup. Ada orang yang ngaku iman tetapi mati. Jadi konteks hidupnya itu bukan sekedar dia bisa nafas. Orang yang hidup itu adalah orang yang bukan sekedar bisa nafas dalam pengertian agama kita. Tuh ya, ingat ya. Jadi pertanyaan saya kalau begitu, apakah setiap orang yang bernapas pasti hidup? Gimana? Gimana Pak? Apakah orang yang masih punya napas pasti dia hidup? Bisa hidup, bisa enggak. Karena di ayat itu begitu. Artinya, kalau ada manusia, apalagi dia mengaku orang Islam, dia mengaku orang beriman, ya, ada perintah Allah, ada perintah Rasul, bahkan dengan sengaja dia tidak kerjakan itu, maka dalam pandangan Allah udah mati dia. Hati-hati nih, gitu. Meskipun dia masih bernafas. Dia yang hidup imannya, dia yang hidup Islamnya adalah dia yang ketika Allah menyeru, Rasul menyeru, maka dia akan menyambutnya dengan sukacita. Ya, jadi kita lihat nih memang agak filosofis ini ya. Oke, jadi kita udah paham itu ya. Nah, karenanya nanti kita pengen belajar nih gimana hidup yang benar itu, gitu, dalam konteks agama kita. Oke ya. Nah, sekarang yang kedua, ya. Kalau orang tidak bernafas, ya, udah nggak nafas nih, ya. Apakah otomatis dia mati? Hah? Ayo, ini depan kita nih ada yang meninggal nih, kan udah nggak nafas itu kan? Apa otomatis dia mati? Nah, ini pada diam-diam semua sekarang, ketawa tuh banget sekarang nih. Nah, ini agak filosofis soalnya ya. Hah? Apa pasti mati? Mati? Yakin? Bu. Kita takziah nih, di depan kita ada mayat nih. Apakah dia mati apa enggak? Pasti mati? Belum tentu. Belum tentu. Nanti dilihat 169 surat Ali Imran. Ya, 169 surat Ali Imran. Wala tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillahi amwat.
amwata. Jangan kalian sangka, jangan kalian kira orang yang meninggal dunia sementara dia berada di jalan Tuhan, ya, kemudian nafasnya dicabut, gitu kan? Maka kemudian dia adalah orang yang mati. Bal ahya'u. Sungguh kata Allah, orang yang seperti itu adalah orang yang hidup inda rabbihim, di sisi Tuhan mereka, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan yurzaqun, Allah Subhanahu wa taala memberikan mereka rezeki. Ya. Jadi jangan dikira masalah hidup dan mati itu ditentukan dari ada nafasnya atau tidak ada nafasnya. Kalau kita cuma bicara seperti itu, maka kita cuma bicara dalam pendekatan materialistik doang. Kalau materialistik ya udah, kagak ada nafasnya mati. Tetapi dalam agama kita tidak ditentukan oleh hidup, ya. Oke, saya tanya nih, orang di alam barzah itu mati apa hidup? Ya hidup. Ya. Kalau dia mati, dia kagak punya rasa apa-apa, kagak ada seksa kubur dong. Iya kan? Kalau begitu ngapain kita susah-susah sekarang ini melakukan ibadah? Ngapain kita susah-susah sekarang ini bangun tengah malam, tahajud, qiyamul lail? Ngapain susah-susah nih, sebentar lagi bulan Ramadan nih, 3 bulan lagi kita puasa, ngapain coba? Kalau habis kita nafas kita berhenti, kemudian kagak ada lagi kehidupan sesudah itu, buat apaan? Mendingan kita senang-senang, iya gak? Iya kan? Logikanya kan begitu. Kenapa kita harus bersusah payah dalam kehidupan di muka bumi ini? Salah satunya karena kita tahu kalau dikatakan mati dalam hidup ini, sesungguhnya roh kita kagak mati, tetap itu. Makanya orang selalu mengatakan bahwa yang namanya manusia itu adalah spiritual creature, katanya makhluk spiritual. Dia adalah makhluk spiritual, dalam bahasa yang lain adalah celestial creature, makhluk langit yang hidup di terestrial, yang hidup di bumi. Nih maaf, bahasanya agak-agak filosofis banget ini. Oke. Jadi kita adalah makhluk spiritual. Kita kagak pernah mati secara spiritual. Yang mati itu adalah fisik kita doang. Ya. Ntar nih, ya, kalau di akhirat kita hidup apa mati? Hidup juga. Yang soleh, yang soleha bakal ngerasain nikmatnya sorga. Mereka yang toleh, mereka yang toleha, mereka yang sombong, mereka yang suka fitnah, mereka yang suka melakukan kemaksiatan akan merasakan pedihnya dari neraka. Itu ngerasain semuanya, gitu kan? Jadi kesimpulannya, manusia ini, kita ini makhluk abadi, Bapak Ibu sekalian. Cuman abadinya di sorga, apa abadinya digoreng di neraka? Nah, kita nggak tahu tuh. Ya, mudah-mudahan kita nanti abadinya itu di surga Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu adalah kehidupannya. Jadi kita makhluk abadi. Ingat tuh, kita yang makhluk abadi. Satu. Poin yang kedua adalah berkelimpahan. Ya, berkelimpahan. Kalau tadi Bapak Ibu menjawab yang namanya berkelimpahan itu berarti banyak duit, kan begitu ya? Yang berkelimpahan itu berarti sehat senantiasa, gitu kan? Yang berkelimpahan, nah semuanya lah kita sebutin tadi itu kan ya. Nah, berkelimpahan atau abundance dalam bahasa Inggrisnya itu sebenarnya diambil dari bahasa Yunani. Bahasa Yunaninya itu adalah perissos. Ya, tulisannya kayak gitu. Perissos, tulisan Yunaninya. Nah, apa artinya? Artinya itu adalah extraordinary, kagak biasa-biasa aja, melebihi perkara yang biasa. Makanya nanti definisi hidup berkelimpahan itu adalah hidupnya orang yang luar biasa. Bukan seperti kebanyakan orang, itu hidup yang berkelimpahan. Ntar kita lihat. Ya. Superior, pengertiannya juga superior itu kan berarti di atas rata-rata. Melampaui ukuran yang ada, tuh kan, exceeding, lebih more, ya.
itu adalah berkelimpahan. Jadi abundance, berkelimpahan itu adalah kualitas yang melimpah ruah dan jauh melebihi dari apa yang diharapkan atau diantisipasi oleh seseorang. Kehidupan yang berkelimpahan itu adalah kehidupan kekal yang tidak sekedar dilihat oleh mata, tidak sekedar didengar oleh telinga, tidak sekedar dirasakan oleh kecapan kita, ya, dan sekedar timbul di hati manusia, tetapi adalah kehidupan di jalannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, hidup di jalan Allah itulah hidup yang berkelimpahan. Hidup di jalan Allah adalah hidup yang berkelimpahan. Nah, sekarang saya kasih contoh nih, ya. Ada dua orang, si A sama si B. Si A orang miskin, hidupnya susah. Si B orang kaya, hidupnya senang. Pertanyaan saya, yang hidup berkelimpahan yang mana? Si A atau si B? Yang miskin apa yang kaya? Si B. Si A. Belum tentu. Ini kalau pertanyaan, kalau dia apa? Multiple choice, A, si A, B, si B, C, belum tentu. Pilihnya yang mana? C, belum tentu. Nah, itu biasanya orang-orang yang kagak punya pendirian, biasanya gitu. Ya, belum tentu. Kenapa belum tentu? Kenapa? Yang mana di jalan Allah hidupnya? Si miskin kalau dia hidup di jalan Allah dan si kaya hidupnya tidak di jalan Allah, maka yang berkelimpahan yang mana? Si miskin. Kalau dua-duanya di jalan Allah, belum tentu juga si kaya. Ntar kita lihat lah ya. Oke. Si A punya motor, si B punya mobil. Yang hidup berkelimpahan yang mana? Yang punya mobil. Si B berarti kan? Iya nggak? Jawabannya C, belum tentu juga. Kalau si A punya mobil, punya motor, motornya dipakai buat dakwah kemana-mana, dipinjemin sama Ustadz. Ustadz Badri punya motor, kagak nih, pakai aja. Kalau Ustadz Badri ceramah, pakai motor saya aja. Dia punya mobil, pinjemin, ngeliat lewat depan saya aja, cuman klakson tit, leko, begitu doang. Ya. Dipinjemin, misalnya nih ada ibu-ibu pengajian Al-Ukhuwah mau ngadakan pengajian di Puncak, minjem dia gitu kan. Nah, Bapak kan punya mobil, dia punya bagus lagi, Pajero, bukan udah ganti, bukan Pajero, bukan Pajero, punya mobil Pajero kan. Iya, emang kenapa? Pinjam dong buat kami melakukan pengajian di Puncak. Kagak dipinjemin. Tuh model kayak gitu, meskipun dia punya mobil gitu kan, tapi kalau tidak dijadikan mobilnya di jalan Allah, itu namanya hidup yang sempit. Hidup yang sempit. Ya, karena tidak di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dan seterusnya lah, banyak pertanyaan-pertanyaan yang lain lah. Si A dapat musibah, kena banjir bandang. Di mana itu? Di Sibolga, rumahnya keterjang alam pohon-pohon yang gede. Kan sekarang lagi begitu ya, di Sibolga itu balok-balok, bukan balok lagi, pohon-pohon yang gede-gede itu kan kesambar sama air terus sampai, Masya Allah. Luar biasa, sedih juga ya. Tadi kita doain mudah-mudahan saudara-saudara kita di Sibolga, di Sumatera Barat juga gitu ya, mereka sadar dalam menghadapi ini semua gitu ya. Ya. Jadi dia mendapat musibah, hartanya ludes. Sementara si B, dia tinggal di Jakarta, hartanya banyak, datang ke Sibolga, datang ke Sumatera Barat, ngasih duit buat memberikan keringanan atas musibah mereka. Mana yang berkelimpahan? Si A atau si B yang kena musibah atau yang ngasih bantuan? Yang ngasih bantuan? Jawabannya tetap C. Belum tentu, kan? Belum tentu juga. Ngasih sumbangannya buat apa? Kan? Nanti kita akan ketemu tuh kan ya.
Nah, jadi saya ingin mengatakan budaya dan sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala, hidup yang berkelimpahan itu adalah hidup yang bukan berkaitan dengan panjang umur, ya, bukan yang berkaitan dengan primanya kesehatan, bukan yang terkait dengan banyaknya kesejahteraan, bukan terkait punya keluarga atau tidak punya keluarga, bukan terkait punya pekerjaan atau tidak punya pekerjaan. Jadi hidup berkelimpahan itu yang pertama adalah kelimpahan dalam arti hidup dalam hal-hal yang bersifat spiritual, bukan yang bersifat material. Itu yang pertama. Ya, orang miskin, rajin sholat, datang ke masjid, dia berkelimpahan dibandingkan dengan orang kaya. Ya, kagak kenal namanya musola, kagak kenal namanya masjid. Dia kelihatan kaya secara material, tetapi dia miskin dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Kok bisa? Karena kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Laitsal ghina ghinal ardh." Yang namanya kaya, kata baginda sallallahu alaihi wasallam, bukanlah orang yang kayanya secara fisik, menggenggam dunia, enggak. Yang rumahnya megah, mobilnya mewah, gitu. Bukan itu semua. Tetapi kata Rasulullah SAW, walakinnal ghina ghinan nafs. Tetapi yang namanya orang kaya itu adalah orang yang di hatinya berkelimpahan, ya, berkelimpahan. Oh, ini udah habis. Ya. Jadi bahkan Allah Subhanahu wa taala itu tidak terlalu peduli itu sama fisik-fisik itu, materi-materi itu Allah nggak begitu peduli, ya. Sampai-sampai kemudian Allah mengatakan apa? Inna akramakum indallahi, tuh kita hafal semua. Jadi yang dilihat Allah itu bukan apakah kita punya harta yang banyak atau sedikit, sehat ataupun sakit, gitu kan? Ya, enggak itu yang Allah lihat. Ganteng ataupun ya wajah kita biasa-biasa saja, bukan itu yang Allah Subhanahu wa taala lihat. Tapi inna akramakum indallahi atqakum, yang dilihat adalah ketakwaannya diri kita. Nah, itu baru kelimpah ruahan itu ditentukan dari ketakwaan kita. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Tuh. Ya, jadi kaitan apakah kita berada di jalan Allah apa enggak? Punya duit banyak, harta banyak, tetapi kalau hartanya tidak digunakan di jalan Allah, maka pada hakikatnya dia miskin. Beda enggaknya, tadi definisi kita itu beda, itu mengenai hidup definisi kita beda, mengenai kelimpah ruahan juga definisinya beda. Nah, selama ini kita terkungkung dalam hal yang sifatnya materi. Nah, itu yang harus kita buang, Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi jangan sampai karena kita mengejar materi, kita lupa ada musola, kita lupa ada masjid di lingkungan kita. Jangan sampai kita mengejar kekayaan, sampai kemudian kita lupa kagak mau ngaji saban malam Senin. Ya. Jangan sampai karena kita ngurusin wajah kita supaya terlihat cantik, lupa kita ada waktu sholat yang harus kita tegakkan. Ya. Jangan melupakan itu. Maka secantik apapun kita, misalnya kita wajahnya ibu-ibu nih, misalnya secantik apa namanya Inara Rusli misalnya, gitu. Bu, kenal gak Inara Rusli, Bu? Siapa? Nggak kenal? Ya Allah, itu lagi viral banget itu. Ini lagi viral mukanya, jujur-jujurin saya jadi malu. Inara Rusli, itu ya Allah ya. Secantiknya kita, seperti siapapun yang paling cantik, tetapi kalau kita kagak datang untuk pengajian, kita kagak bersedekah dan segala macam, Bapak Ibu sekalian, ya Allah, kita jelek udah di mata Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah tidak melihat apa paras kita, tidak melihat apa fisik kita, tapi yang dilihat itu adalah hati kita, ya.
Makanya ibu-ibu sekalian, bapak-bapak sekalian, buat ibu-ibu lah ya khususnya, ya ada kabar baik buat ibu-ibu yang solehah, yang takwa, yang sabar, ya. Dan insya Allah masuk surga. Ini insya Allah nih ibu-ibu yang model kayak gitu, ya, nanti wajah ibu itu menjadi wajah yang paling cantik, insya Allah. Ya. Meskipun sekarang ini kelihatannya kita wajahnya biasa-biasa saja, enggak. Insya Allah nanti ya wajahnya paling cantik di surga, di surga. Kalau sekarang kita paling jelek, ya. Insya Allah nanti di surga. Jadi mohon maaf ya, mohon maaf Bu, ya. Sorry banget ya, nanti di surga tidak ada wajah-wajah yang kayak ibu-ibu sekarang nih gitu kan. Ada mohon maaf gitu kan. Wajahnya cantik-cantik semua gitu kan. Karena penghuni-penghuni surga semuanya wajahnya cantik-cantik. Bahkan gak pernah kita bisa bayangin. Dan nanti umur ini nanti kalau dari surga umurnya itu meskipun sekarang udah 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun, nanti kalau di surga jadi umurnya 30 sampai 35 tahun. Hadis Nabi begitu. Kenapa 30 sampai 35 tahun lagi jern-jernnya katanya, ya. Insyaallah. Jadi jangan sampai kemudian kita terjebak di sana. Nih, Bapak Ibu sekalian ini, khususnya buat ibu-ibu lah ya. Saya sampai itu bulan balik tuh di pengajian-pengajian saya bilangin, udahlah ibu-ibu nih gitu kan, anak-anak remaja enggak usah terlalu fokus pada cantik dunia. Karena kalau urusan cantik dunia berat, betul nggak Bu? Mahal, betul nggak Bu? Mahal banget ya kalau urusan cantik dunia itu, gitu kan? Minimal semahal apa? Moisturizer, gitu kan? Moisturizer itu kan harganya mahal, betul nggak moisturizer? Agak tahu apa skincare gitu kan, modelnya tuh gitu. Nah, makanya saya ngeliat tuh, apalagi anak-anak kita tuh, anak-anak gadis, nggak usah ngomongin anak gadis yang lain, anak saya aja lah kan di Bobby, ya Allah macam-macam tuh, emaknya juga sama gitu kan, pakainya wah bedak macam-macam, pakai serum juga. Ibu pakai serum kan nih? Kagak, udah Bu, nggak usah Bu. Anak-anak sekarang serum itu buat ini, buat di wajah supaya kelihatan cakep kan ini. Istri juga begitu tuh, pakai serum deh. Ketularan anak saya beli dari online, katanya itu dari Korea katanya, saya nggak tahu lah. Saya kan cuma ngeluarin doang. Ya, berapa? 7 juta kasih beli gitu kan ya, serum gitu kan. Makanya juga sekalian tuh anak saya, beli saya juga begitu dipakai, tepok-tepok. Ibu juga orang deh, kayak bedak kan itu tepok-tepok itu. Ya, supaya apa? Ada 2 atau 1, supaya rata, katanya begitu. Yang kedua supaya sadar. Sadar. Pokoknya mau ngomong itu keluar, sadar. Itu alasan itu kenapa kita tepok-tepok tuh, ya. Modelnya kayak gitu, ya. Ditepok-tepok. Ya Allah. Cukup belum dengan serum ya? Belum Pak. Ya. Mau tidur masih ada. Pakai apaan kalau mau tidur? Masker, night cream. Masya Allah, ya kan? Tuh kan, night cream berapa harganya Pak? 130.000. Night cream tuh pakai. Kalau udah ketiduran, lupa night cream, tiba-tiba bangun, mami dipakai itu sambil cemberut, sesuatu yang begitu tuh, ya Allah. Bangun tidur, bukan dia langsung langsung ambil wudhu, kagak. Pakai model kayak gitu, apa yang disebut dengan day cream. Day cream berapa harganya? 97.500. Apa banget yang gue jualan? Ya Allah. Begitu mau keluar rumah, lihat matahari, Masya Allah, nggak berhenti sampai di situ, dia pakai sun cream. Iya kan? Bini kita kan modelnya begitu tuh. Udah berapa duit keluar? Begitu keluar masih tetap kena matahari, kehausan. Apa yang dia pakai? Es krim. Kehausan dia kan? Pokoknya krim-krim lah yang dia pakai. Ya Allah. Ya, nah itulah kalau kita terjebak pada fisik. Nah kita kalau usah begitu ya. Fisik. Nanti insya Allah ibu-ibu di surga semuanya cantik semua. Di surga cantik semua. Ya, makanya kan suka ada yang nanya tuh, Ustaz,
Kan kalau laki-laki di surga kan ada ayatnya di Al-Quran ayat ke-25 itu kan, walahum fiha azwajun mutahharatun wa hum fiha khalidun. Entar di surga itu orang-orang laki-laki itu yang soleh itu, yang bertakwa itu, nanti di surga dia bakalan dapat apaan? Bidadari. Dan bidadarinya bukan sekedar bidadari, mutahharatun, bidadarinya itu suci. Kalau kita lihat dalam tafsirnya, yang dimaksud dengan wanita-wanita suci, istri suci, atau apa bidadari suci, yang dimaksud sucinya itu apa? Minal haid wal ghaid wal nuqa'ah wal busa. Dia itu suci dari haid, jadi nanti di surga kagak ada yang haid, Bu. Jadi nggak usah mikir kan kalau mau masuk surga lagi yang haid, nyari apa namanya itu pembalutnya di mana, kagak ada yang jual pembalut di sana. Ya, karena kagak bakalan haid, kagak bakal buang air besar di sana itu, ya. Jadi kagak ngeden di sana tuh ibu-ibu. Ya, kalau di sini kan kita masih suka ngeliat bini kita ngeden ya. Di sana kagak ada bini yang ngeden, ya. Karena mutahharatun itu, karena dia suci. Kemudian yang ketiga, kata Rasul itu apa? Dia tidak akan mengeluarkan dahak. Ya, tidak akan mau. Jadi mutahharatun diantaranya itu adalah wan nuqa'ah. Dia tidak akan mengeluarkan dahak. Yang terakhir juga dia tidak akan meludah. Al-budak, dia tidak akan meludah. Nah, jadi begitu tuh. Ada ibu-ibu yang nyawa gitu kan, ngelepet dia. Ustaz, kalau bapak-bapak dapat bidadari yang suci, terus ibu-ibu dapatnya apa Ustaz? Bidadari putus. Kagak, Bu. Bapak-bapak apa ibu-ibu nggak dapat bidadari. Kita akan diberikan sesuai dengan apa yang menjadi keinginan kita. Ya, kalau bapak-bapak itu kan fokusnya perempuan. Ya, jujur aja deh gitu kan. Perempuan nomor satu, makanya janjinya bidadari. Kalau ibu-ibu apa coba? Ibu-ibu tuh fokusnya cantik, makanya dikasih sama Allah cantik. Ibu-ibu itu relatif kalau udah sama satu laki-laki, sama satu laki-laki aja. Kalau laki-laki itu matanya masih jelalatan. Coba kalau nggak percaya nih, ini simpel aja nih ya. Kita lagi jalan nih laki-laki nih lagi jalan. Tiba-tiba ada ODGJ, apa ODGJ? Orang dalam gangguan, orang gila kita bilang ya. Ada orang gila, perempuan lewat, telanjang. Kira-kira kalau laki-laki dilihatin nggak? Dilihatin. Emang fitrahnya laki-laki itu sama perempuan itu luar biasa. Tapi coba nih, kalau ada orang gila laki-laki lewat telanjang, ibu-ibu lewat, kira-kira dilihatin nggak ibu-ibu? Bu, lihat kamu kira-kira bu? Melengos ibu, kata ibu-ibu gitu kan. Memang orientasinya nggak kesana kalau ibu-ibu. Ya. Kalau ibu-ibu itu orientasinya cantik, makanya dikasih cantik nanti di. Mau maju, mau mundur, atau cantik ibu-ibu tuh. Maju mundur, cantik, kan gitu ya. Masya Allah. Ya, jadi sesuai dengan apa namanya kebutuhannya. Nah, itu jadi yang pertama, Bapak Ibu sekalian. Yang kedua sama selesai. Nah, tapi waktunya agak panjang juga nih. Yang kedua adalah hidup berkelimpahan itu adalah hidup yang berdekatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Hidup yang berkelimpahan itu adalah hidup yang berdekatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ditentukan dari seberapa lama kita berislam. Mau lama pun kita Islam, kita udah berapa tahun sih? Kita kan lahir jebrol langsung jadi orang beriman kan, jadi orang Islam kan, karena orang tua kita adalah orang tua Islam. Kalau sekarang umur saya 27 tahun misalnya gitu ya. Oh 28, ada yang nawar juga 28 yang gak apa-apa. Kayaknya mukanya kagak seneng banget begitu saya bilang umur saya 27 tahun gitu ya. Astagfirullahaladzim. Kenapa sih Kak bikin Ustaz seneng gitu? Ya kan? Baru ngomong umur itu pun saya misal gitu kan ya. Umur saya 27 tahun kan? Saya orang Islam 27 tahun namanya. Ya. Itu gak ada pengaruhnya. Dibandingkan bahkan, ini contohnya, dibandingkan dengan orang yang boleh jadi baru setahun dia masuk Islam. Ya.
Jadi orang yang berhidup berkelimpahan itu tergantung kalau satu hari dia berislam tapi sangat dekat dengan Allah. Tapi kita yang udah 27 tahun, 50 tahun menyatakan diri berislam tapi tidak dekat dengan Allah, maka hidup kita sempit. Sementara hidup yang terhari dalam Islam itu dialah hidup yang berkelimpahan. Apa yang sekalian, ya. Jadi ini nasihat buat kita nih yang sudah bertahun-tahun mengaku Islam tetapi tidak semakin dekat dengan Allah, ya. Nanti dilihat dalam sirah ada satu sahabat. Sahabatnya itu namanya adalah Al-Usairi, yang nama aslinya itu adalah Amr bin Thabit bin Waqqas. Amr bin Thabit Al-Waqqas. Nanti dilihat, saya mau cerita. Ini orang, ya, ini orang belum pernah sholat. Kita sholat belum balik ya? Sholat belum balik ya? Ini sahabat ini belum pernah sholat. Tetapi Bapak Ibu sekalian, apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Innahu min ahlil jannah. Tetapi dia hidupnya berkelimpahan karena meskipun dia masuk Islam, belum masuk waktu sholat, dia udah meninggal dunia. Jadi kira-kira cuma beberapa jam saja, tapi 1 jam, 2 jam hidupnya dipenuhi dengan kedekatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kesempatan yang berbeda, Rasulullah berkata tentang sahabat ini. Apa kata Rasulullah SAW? Amala qalilan wa ujur. Amala qalilan wa ujur. Amalnya dikit tapi ganjarannya gede. Nah, jadi itu yang namanya hidup berkelimpahan, ya. Dan yang ketiga, hidup berkelimpahan itu adalah hidup, ya, seorang beriman, seorang Islam yang dia hidup dengan memiliki kemampuan dan kesanggupan menanggung segala resiko karena ia ada di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, nanti dalam kesempatan kita akan bahas lagi, ya, karena kalau kita sudah menyatakan diri berjalan di jalan Allah, maka tantangannya akan sangat banyak, ya. Fitnah akan sangat banyak, dan kesulitannya akan sangat banyak. Kalau kita bisa bertahan di sana, itulah berkelimpahan. Makanya nanti kita lihat di dalam sirah, sirah sahabat, sirah para orang-orang soleh, nanti kita akan lihat ternyata mereka hidup berkelimpahan. Ada yang miskin banget, ada yang kaya, ada yang sehat banget, ada yang sakit-sakitan, gitu kan? Ada yang kedudukannya mulia, ada sahabat, ya, atau para ulama yang dia ternyata dihinakan oleh manusia yang lain. Tetapi karena mereka berada di jalan Tuhan, maka kelihatan mereka itu berkelimpahan, ditandai dengan ketenangan dalam hidup dan kebahagiaan yang terus-menerus berada dalam hidup mereka. Dan bagaimana caranya agar sampai pada hidup berkelimpahan? Nah, ini serial nanti, ya, Mudah-mudahan di lain kesempatan kita akan bisa membahasnya, ya, satu demi satu, ya, serial, dan jangan pernah berhenti. Karena kalau kita berhenti, kita nggak tahu, jangan-jangan begitu kita berhenti, di saat itulah kemudian Allah cabut nyawa kita. Ya, kecuali dalam hal-hal memang ada keperluan-keperluan yang tidak bisa kita hindarkan dalam hidup kita. Terima kasih Bapak Ibu sekalian rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan ini jadi nasihat buat saya pribadi dan juga nasihat buat kita semua. Ingat, kita hidup berkelimpahan. Ingat definisi hidup, ingat definisi berkelimpahan, dan ingat apa itu hidup berkelimpahan. Dari tadi apa yang kita bahas, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita hidup yang berkelimpahan versinya Allah dan versinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku qouli hadza fastaghfirullahi wa lakum wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya sekalian, tadi sudah ditanyakan bersama bagian mana hidup berkelimpahan. Bisa jadi dua kali pada surat ayat 24 tentang bagaimana bertemu sama Allah dan sebagainya.
Kemudian juga bisa dilihat nanti pada surat Al-Fatihah ke 169 itu akan merupakan guru bisa bilang dia tidak mati. Baik, kita cukupkan untuk kajian ini. Semoga menjadi tambahan iman dan kebenaran buat kita semua. Amin. Kita